Perkenalkan, nama saya Angga Ryuda Putra, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Al Hidayah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak 2025 Batch 1 LPTK IAIN Kerinci Jambi. Video ini saya buat dalam rangka ujian kinerja sebagai bagian dari pelaksanaan program pendidikan profesi guru. Dalam video ini saya akan memperlihatkan praktek pembelajaran fikih di kelas. Semoga video ini dapat memberikan gambaran nyata atas proses pembelajaran yang saya laksanakan, serta menjadi bagian dari ikhtiar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan doa ini menambah keberkahan bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, Pak Angga ingin mengecek kesiapan kalian terlebih dahulu. Nah, yang pertama yang ingin saya cek itu adalah tentang kerapian. Saya mohon semua untuk berdiri. Ayo, semuanya berdiri. Nah, ada yang tidak pakai sabuk? Tidak ada ya. Semua dimasukkan bajunya, kecuali yang perempuan. Yang laki-laki dimasukkan ke dalam celana? Ya. Alhamdulillah ya, silahkan duduk. Nah, Pak Angga tanya, apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah sudah ya. Apakah kalian semua sudah mandi? Sudah. Ya, alhamdulillah. Dengan sarapan kita itu mempunyai tenaga dalam melaksanakan kegiatan belajar. Dengan mandi kita telah menjaga kebersihan ya. An-nadhofatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, untuk menambah kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya mengajak anak-anakku semua untuk membaca atau melafalkan Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Tuhan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita telah membaca atau melafalkan Pancasila. Setelah ini ya, agar kita lebih menambah kecintaan kita terhadap negara Indonesia kita ini, saya mengajak anak-anakku semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Semuanya saya harap untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Nah, kita telah melafalkan Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan menyanyikan dan melafalkan Pancasila dan menyanyikan Indonesia Raya menambah kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, Pak Angga mau mengecek kehadiran di kelas ini. Ya, apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Ada yang izin? Tidak. Ada yang izin sakit? Tidak. Tidak. Semuanya masuk ya? Ya. Satu kelas ini jumlahnya berapa? 16. Ya, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Sudah cukup 16, berarti alhamdulillah masuk semua. Nah, sebelum masuk lebih dalam ke materi pembelajaran, saya ingin mengecek semangat kalian terlebih dahulu ya, melalui tepuk semangat ya. Sekaligus itu adalah pemantik agar kalian lebih semangat sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Nah, berarti alhamdulillah semuanya itu semangat ya. Nah, di kelas ini apakah ada yang badannya kurang enak? Tidak. Tidak enak, tidak ada kan? Tidak ada, alhamdulillah. Nah, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah. Nah, pada materi pagi hari ini kita akan membahas tentang tata cara, ketentuan ya, bagaimana cara melaksanakan sholat duha. Nah, apa yang kalian ketahui tentang sholat duha? Siapa yang tahu? Oh, oke, Kaila. Apa Kaila? Dilakukan pada waktu pagi hari. Sholat sunnah yang dilakukan pada waktu pagi hari ya, betul sekali ya, sholat duha itu bisa dikerjakan pada waktu terbitnya matahari sampai matahari itu terik, sampai teriknya matahari ya, pokoknya batasnya itu apa perbedaan sholat sunnah duha dengan sholat sunnah yang lain? Nah, apa Dila? Perbedaannya terletak pada niatnya. Perbedaannya terletak pada niatnya, betul sekali ya. Kalian sudah tahu niatnya sholat duha?
Sudah. Nah, kalau sudah semuanya sudah tahu, gimana niatnya? Ayo kita lafalkan bersama-sama. Usolli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat sholat sunnah duha. Nah, sholat sunnah duha itu sama dengan sholat-sholat pada sholat-sholat yang lain atau sholat wajib, itu pengerjaannya hampir sama. Yang membedakan itu adalah waktu mengerjakannya dan niatnya. Nah, yang selanjutnya itu apa yang membedakan? Yaitu jumlah rokaatnya. Jumlah rokaatnya itu berapa? 2 rokaat. Itu paling sedikit. Paling banyak berapa? Dalam materi pembahasan pagi hari ini, yaitu bertujuan untuk apa? Untuk agar kalian itu lebih memahami tentang bagaimana tata cara melaksanakan sholat sunnah duha, memahami dalil-dalil tentang kesunahan atau keutamaan dalam melaksanakan sholat duha. Ya, itu adalah sesuatu hal yang harus kalian pahami semua. Itu adalah tujuan pembelajaran pada materi di pagi hari ini. Sekarang saya minta semuanya fokus kepada layar proyektor ya. Di situ ada pengertian sholat duha. Ya. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi hari setelah matahari terbit hingga menjelang zuhur. Termasuk sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, waktu sholat sunnah duha ini adalah termasuk sholat sunnah muakkad, yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, ini waktu aku mengerjakan salat duha, yaitu sekitar pukul 7 pagi setelah matahari terbit, berakhir sekitar pukul 11 siang sebelum waktu zuhur. Pak, kalau jam 7 sampai jam 11 ya, kalau kalian ragu-ragu itu jam 7 sampai jam 11 waktu mengerjakannya. Apakah kalian sudah mengerjakan sholat sunnah duha setiap hari? Sudah ya, alhamdulillah sudah mengistiqomahkan ya. Nah, kita menuju slide yang selanjutnya. Nah, sholat sunnah duha ini jumlahnya paling sedikit itu adalah 2 rakaat. Paling banyak itu berapa? 12 rakaat. Pak, saya mampunya itu sedikit ya, mengerjakan 2 rakaat saja. Pak, saya kuat 12 rakaat. Kalau 2 rakaat terlalu sedikit, ya nggak apa-apa, itu lebih bagus. Nah, contoh ini cara mengerjakannya: 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam lagi. Sudah tahu tata cara mengerjakan sholat duha? Pastinya sudah tahu, harus dilakukan setiap hari, karena di sekolah ini sudah ada pembiasaan setiap pagi sebelum masuk ke kelas, ya kan? Kita berkumpul bersama berjamaah melaksanakan kegiatan sholat duha secara berjamaah. Sebetulnya sholat sunnah duha itu lebih utamanya dikerjakan sendiri, ya kan? Tidak ada berjamaahnya, tapi untuk pembiasaan kita lakukan berjamaah, nggak apa-apa. Nah, kita akan menuju slide selanjutnya. Niat sholat duha, kalian sudah hafal ya? Usolli sunnata duha rakaataini lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu adalah niat dari sholat sunnah duha. Nah, tata cara melaksanakan sholat sunnah duha itu seperti melaksanakan sholat-sholat pada umumnya. Diawali dari niat, dilanjutkan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ini niatnya itu tadi. Ya, niat takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca al-fatihah, membaca surat pendek, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, rakaat kedua seperti yang pertama, tasyahud akhir, dan diakhiri dengan salam. Itu adalah tata cara melaksanakan sholat duha. Nah,
kita akan menuju slide yang selanjutnya. Ini adalah manfaat dan keutamaan. Manfaat dan keutamaan sholat duha: mendapat pahala besar, dicukupi kebutuhannya oleh Allah Ta'ala seperti sedekah untuk seluruh tubuh. Nah, di sini Pak Angga akan memberikan contoh cara melaksanakan sholat duha. Pak Angga akan mempraktekkan. Tolong anak-anakku semua fokus kepada Bapak Angga ya. Nah, yang pertama itu adalah niat ya. Niatnya gimana? Kita baca lagi. Usolli sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Terus takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah ini apa yang dibaca? Membaca doa iftitah. Doa iftitah itu yang gimana? Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya fataras samawati wal arda hanifan limau wa ma'ana minal musyrikin. Salati. Tadi kan sudah lihat Pak Angga mempraktekkan tentang tata cara sholat duha. Nah, untuk agar kalian lebih paham, tolong semua lihat di layar proyektor. Nah, Pak Angga akan memberikan suatu materi yang lebih mendalam terkait pelaksanaan sholat duha, dan agar kalian juga lebih paham mengenai tata cara sholat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah, sholat duha merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu waktu ketika matahari terbit naik sedikit hingga terasa panas menjelang sholat duhur. Sebaiknya sholat duha dilakukan setelah melewati seperempat siang. Artinya, jika satu hari terdapat 12 jam, terhitung dari pukul 5 pagi sampai pukul 5 sore, maka sholat duha dianjurkan dilaksanakan pada seperempat kedua dalam satu hari, atau sekitar pukul 9, sehingga setiap seperempat hari selalu ada sholat. Terhitung dari subuh sebagai sholat pertama, mengisi waktu paling dini, kemudian sholat duha sebagai sholat kedua, yang ketiga adalah sholat duhur, dan keempat sholat asar. Apabila waktunya dengan formasi demikian, maka dalam sehari kehidupan seseorang tidak pernah kosong dari sholat. Di antara keutamaan sholat duha adalah: 1. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wasiat Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, wa ra'atayn duha, wa an utiru qabla an anama." Artinya, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku untuk melaksanakan 3 hal, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat duha, sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. 2. Sholat duha bisa menjadikan pribadi bersih dari dosa, sehingga memungkinkan doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafadha ala subhatid duha ghufirat dhunubuhu wa in kanat aksara min zabadil bahri." Artinya, barang siapa menjaga sholat duha, maka Allah akan mengampuni segala dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Hakim. 3. Kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah. Allah bersabda dalam hadis qudsi, "Ibna Adama, irka'ali arba'a raka'atin min awalin nahari akfika akhirahu." Artinya, wahai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di permulaan hari pagi, maka aku akan mencukupimu di sisa harimu. Hadis riwayat Ahmad. Jumlah rakaat sholat. Nah, tadi sudah lihat Angga praktek, dan kalian telah melihat video yang di layar proyektor. Setelah ini saya minta kalian membagi dalam 3 kelompok. Setelah itu mendiskusikan tentang apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, apa teman-teman?
Sholat duha, cara-cara sholat duha. Ini silakan didiskusikan. Apa yang menjadi kendala kalian dalam melaksanakan sholat duha? Itu yang pertama yang kalian diskusikan. Apa yang menjadi kendala atau kesulitan kalian dalam melaksanakan sholat duha? Itu ya. Yang kedua, apa saja yang kalian belum pahami dari kata-kata sholat duha? Itu apa saja? Nah, setelah kalian mendiskusikan, nanti saya minta kerja dari masing-masing kelompok mempraktekkan tentang melaksanakan sholat duha. Nah, setelah ini silahkan dibagi menjadi 3 kelompok. Ya. Randy silahkan ikut kelompok sini dan Vika ikut kelompok sini. Ya, silahkan. Bangkunya ditata seperti kalian sedang diskusi ya. Ya. Nah, jika kalian sudah mendiskusikan dengan teman-teman kalian, maka saya minta setelah ini ada dari setiap kelompok maju ke depan untuk praktek tentang sholat duha, ya, praktek melaksanakan sholat duha. Ya, kita mulai dari kelompok 2 ya, dari kelompok 2. Nah, dari kelompoknya Alif ya, nanti diimami oleh Alif. Ya, silahkan maju ke depan. Nah, ayo silahkan baris di sini ya, baris di sini. Ya. Nah, silakan Alif ya. Satu kelompok harus bersuara ya tentang pelafalan, niatnya, terus mulai dari takbiratul ihram, doa iftitah. Ya. Nanti pakai surat Ad-Duha. Ya. Silahkan. Ayo, usolli sunnatat duha ini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca apa? Doa iftitah. Ayo. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, tadi Pak Angga sudah praktek ya. Kalian sudah berdiskusi dengan teman kalian. Terus kalian juga sudah praktek. Nah, sekarang saya tanya, apa yang masih menjadi kesulitan dalam melaksanakan sholat sunnah duha? Apa Nadia? Apa yang menjadi kesulitan, Nadia? Doanya habis sholat duha kan itu panjang, Pak. Nah, itu menghafalkannya itu sulit. Ya. Itu yang sulit. Oh, doanya yang panjang ya. Nah, sholat sunnah duha ya, doanya itu panjang. Gimana Pak ini? Kalau seumpamanya nggak hafal, nah itu bisa pakai catatan terus kalian baca. Nah, sekarang juga di gadget itu kan juga banyak kan yang menyediakan tentang doa-doa, terutama doa-doa, salah satunya doa sholat duha. Itu kalian cari di Google itu banyak gitu. Nah, bisa setelah sholat kalian lihat gadget terus baca doa sambil membaca, itu nggak apa-apa gitu loh. Nah, lebih utamanya itu dihafalkan. Pak, samanya nggak berdoa itu gimana ya? Nggak apa-apa, tapi sunahnya lebih utamanya itu berdoa itu. Apa lagi? Nggak ada ya. Nah, sebelum Pak Angga mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini ya, untuk menguji pengetahuan kalian, saya tanya apa yang dimaksud dengan sholat duha? Yaitu sholat yang pada waktu pagi hari. Nah, jumlah rakaat dari sholat duha itu berapa? 2 sampai 12. Paling sedikit itu adalah 2 rakaat, paling banyak itu 12 rakaat. Nah, terus bagaimana niat sholat duha? Usolli sunnatat Nah, alhamdulillah berarti semua itu sudah paham. Nah, langkah selanjutnya Pak Angga akan memberikan tugas ya. Nanti akan memberikan ini tugasnya. Salah satu setiap anak saya akan bagikan kertas ya. Dan ini diisi ya. Diisi hari ke-1 salat duha jam itu jam keberapa, melaksanakan pada jam berapa, itu ya atau tidak itu dicentang nantinya ya. Nanti akan dibagikan satu persatu ya, lembar kerja ya. Nah, karena kita sudah membahas semua materi tentang tata cara pelaksanaan sholat duha, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, cukup sekian. Apabila ada salah kata maupun tingkah yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Selamat belajar ya, sampai bertemu di hari yang akan datang. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Summa sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.